negara. Ya, sebenarnya lembaga negara dalam arti lembaga independen. Tapi juga ada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat seperti dari kalangan kedokteran forensik. Nah, ini hal baru yang kami dengar selama sudah lebih dari 80 kelompok. Nah, ini hal baru yang menuntut supaya ada independensi kedokteran forensik. Nah, itu ide yang bagus. Terus ada lagi dari kelompok-kelompok dosen-dosen fakultas hukum. Hal baru kedua disampaikan adalah mengenai hukum adat sebagaimana sudah diadop di dalam KUHP baru yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari. Tetapi di KUHP-nya tidak diatur mengenai bagaimana mekanisme penerapan hukum adat itu di dalam pidana. Nah, itu hal yang kedua yang termasuk hal baru yang kami catat, kita usulkan menjadi agendanya pemerintah yang kebetulan Pak Yusril sebagai Menko Hukum, HAM dan IMIPAS hadir tadi, sehingga ini bisa di follow up ya. Ada lagi yang lain kelompok ada dua, satu kelompok aliran kepercayaan, satu lagi kelompok lokantara yang concern di bidang kebudayaan. Kalau aliran kepercayaan mempersoalkan perlindungan terhadap kelompok minoritas aliran kepercayaan. Nah, ini hal yang baru juga yang tadi kami dengar, ya kita jadikan masukan. Nah, yang terakhir itu Rocky Gerung dan kawan-kawan. Walaupun tidak lama dia, tapi memberi masukan yang saya anggap cukup serius. Seperti biasa dia cara berpikirnya itu out of the box, tidak sama dengan mainstream. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan masukan dari semua kalangan, termasuk juga kami berkunjung ke daerah-daerah ya sebagai tambahan supaya kita jangan nanti dianggap hanya mendapat masukan dari pusat, dari Jakarta. Jadi kita udah keliling, tim ada yang ke Aceh. Terakhir saya juga kebagian ke Balikpapan dengan beliau dan Pak Dapiri. Mungkin terakhir nanti ada ke Bali. Ya, mungkin ada masalah adat juga. Nah, ini semua masukan ini sudah kami anggap cukup lengkap untuk mulai kami mendiskusikan. Besok itu hari Kamis, itu adalah rapat pleno di mana kami sudah mulai memilah-milah dan memilih usul kebijakan reformasi struktural seperti apa, kultural seperti apa saja yang tepat untuk Polri ke depan, dan juga reformasi instrumental undang-undang maupun juga perpol. Nah, itu kita evaluasi, ya kan, kemungkinan kita usulkan untuk kita laporkan kepada Presiden menjadi agenda reformasi yang menyeluruh tentang Polri di masa depan. Silakan kalau ada yang mau tanya, ya. Saya Niko dari Kompas TV, Pak Jimli. Ini kan ada laporan dari SafeNet yang mencatat ada 1.902 aduan, termasuk 54% diantaranya ini kekerasan terhadap perempuan. Banyak kasus polisi melakukan kekerasan terhadap istrinya, terhadap pasangannya, dan juga perempuan. Apakah ini nantinya akan menjadi atensi dari tim reformasi Polri? Itu yang pertama. Banyak sekali, berarti sangat serius. Betul. Maka pasti bukan hanya kepada perempuan, juga kepada anak. Ya, kekerasan terhadap anak, demonstrasi digerakkan oleh yang dewasa, tapi perlakuan pada anak juga ada beberapa kasus. Nah, jadi kita harapkan itu nanti sudah pernah kita diskusikan Januari, ada perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih kepada kelompok perempuan, anak-anak dan difabel. Itu ya. Okay. Nah, tapi itu nanti berkaitan dengan reformasi kultural
yang antara lain misalnya kita akan berusaha mengefektifkan pengawasan disiplin, pengawasan aturan, dan pengawasan etika. Nah, misalnya ada usul supaya kita perkuat Kompolnas didukung oleh Kompolda di setiap provinsi, yang Kompolnas dan DA ini bisa memecat gitu loh, dan itu harus efektif seperti DKPP yang kita dirikan, yang saya pimpin pertama kali 2012 dulu. Itu banyak KPU, Bawaslu di seluruh Indonesia yang melanggar kode etik, kita pecat. Nah, ini juga harapannya Kompolnas itu nanti efektif gitu loh, menegakkan kode etik, menegakkan disiplin profesional, gitu kira-kira jawabannya. Jadi nggak bisa case satu-satu, tapi sistem kita tingkatkan efektivitas pengawasan. Berarti mendorong pemecatan, ya Prof? Pemecatan kalau sudah finalnya yang sudah tidak bisa diampuni, ya berhenti. Itu. Dan nggak perlu ragu-ragu. Itu pemberhentian itu, pemecatan itu bahasa kasarnya. Kalau bahasa diperhalus sedikit, pemberhentian. Bisa dengan hormat, bisa dengan tidak hormat. Maksudnya nggak usah dipenjara, you pindah kerja di tempat lain. Tujuan penegakan kode etik itu memulihkan kepercayaan publik pada institusi Polri, bukan membalaskan pelanggaran yang dilakukan seseorang. Beda dengan hukum. Kalau hukum itu menghukum, kalau etika enggak. Dia tujuannya adalah memulihkan public trust pada institusi dengan cara ayo pindah deh kerja tempat lain. Nah gitu. Oke. Sama wartawan juga kalau tidak profesional bisa deh nggak usah dipenjara, tempat lain aja kerja gitu. Siap, Prof. Terima kasih. Oke, satu lagi, Prof. Kita kan tahu juga ada informasi terkait dengan 6 polisi yang saat ini dilakukan sidang etik atas dugaan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia di Kalibata, Jakarta Selatan. Adakah atensi atau perhatian dari tim reformasi Polri agar nantinya tidak ada perbuatan main hukum sendiri di lingkungan kepolisian? Terima kasih, Prof. Itu termasuk disiplin profesional. Cuman kan jangan nanya ke kita kalau kasus repot. Ini ada menyangkut kasus datang ke sini minta bantuan. Jangan dong, kita mau reformasi ke depan. Kalau kasus itu diselesaikan case by case, kan sudah jalan penegakan kode etiknya, kita percayakan aja. Nah tentu para hakim yang mengadili gitu ya, anggota komisi yang mengadili penegakan kode etik, dia kan sudah lihat gelagat reformasi ini, tentu dia akan lebih baik, nggak berkurang gitu. Ya harapan kita efektif gitu. Terima kasih. Habis cukup ya? Nggak ada koordinasi dulu pertanyaannya. Terakhir. Prof, saya Iqbal dari Harian Kompas, Prof. Tadi kan sudah disebutkan. Oh, sama-sama Kompas ya? Tadi kan disebutkan, Prof, tim Komisi Percepatan Reformasi ini sudah keliling ke berbagai daerah dan menemui beragam kelompok masyarakat. Tadi disebutkan ada lebih dari 80, Prof. Nah itu mayoritas masukannya soal apa sih, Prof? Apakah soal kekerasan ataukah penanganan perkara atau ada yang lain? Satu lagi soal besok kan sudah mulai komite pleno. Nah itu bisa dijelaskan, Prof, timeline bulan kedua dan ketiga itu nanti akan seperti apa, Prof? Ya, jadi bulan kedua kita mulai membuat kesimpulan-kesimpulan. Bulan ketiga kira-kira kita melakukan drafting rekomendasi ke dalam, drafting rekomendasi keluar untuk merevisi undang-undang Polri. Nah, gitu kita susun. Nah, baru nanti kita lapor, supaya melapor ke Presiden bukan kertas kerja yang memerlukan seminar lagi, nggak usah. Jadi langsung kebijakannya konkret. Maunya Presiden kan jangan banyak omong-omong, nanti FGD lagi, jangan begitu. Jadi kita merancang rekomendasi ke dalam dan rekomendasi dalam bentuk undang-undang, dan bila perlu PP seperti apa, kan banyak sekali yang perlu kalau kita menggunakan misalnya metode omnibus teknik itu bukan hanya untuk membentuk undang-undang,
tapi juga itu sudah diadopsi di Undang-Undang tentang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa juga setingkat PP, tapi omnibus teknik. Bisa juga perda dengan teknik yang sama. Nah, untuk PP misal ada beberapa undang-undang yang sekaligus perlu kita harmoniskan implementasinya melalui pengaturan di PP. Misalnya soal penempatan anggota Polri di berbagai yang jadi isu sekarang ini. Itu mudah itu, bikin PP yang mengintegrasikan dan mengharmoniskan implementasi undang-undang ASN, undang-undang apalagi gitu, undang-undang Polri, lalu ada undang-undang yang saling berkait dengan penegakan hukum, misalnya undang-undang ESDM, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang apa lagi, ya kan? Yang ada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di mana-mana itu. Misalnya di lingkungan hidup ada Dirjen Penegakan Hukum, kehutanan ada Dirjen Penegakan Hukum, ESDM ada Undang-Undang Penegakan Hukum. Waktu undang-undangnya disusun, pembuat undang-undangnya itu nggak mikir makro, maka dia punya ide bagaimana penegakan hukum di bidang pertambangan harus ada dirjen. Dibikinlah dirjen. Lalu di kehutanan juga begitu. Lalu pas nyari orangnya, menterinya itu kirim surat kepada Kapolri. Tolong dong pejabat eselon 3, eselon 1, kalau bisa bintang 2, bintang 3. Jadi diminta dari luar. Nah ini harus diatur di PP. Tidak bisa diatur internal di Perpol. Perpol itu menurut pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang sifatnya internal itu hanya mengatur administrasi internal. Kalau ada masalah yang irisannya itu berhubungan antar instansi, nggak bisa diatur sendiri secara internal. Maka orang bilang, loh ini kok ngatur-ngatur sendiri nih Perpol gitu, makanya ribut gitu. Ya, jadi kita perlu PP yang mengintegrasikan semua kebijakan itu, sehingga apa yang keliru dari Perpol ini ya kita perbaiki di PP. Gitulah kira-kira. Masuk Perpol yang mana ya? Iya kan saya sedang ngomong soal itu. Ya kan? Nah, jadi tapi Perpol itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Polri yang sekarang, Kapolri itu diberi delegasi oleh undang-undang, itu namanya Legislative Delegation of Rule Making Power. Jadi Polri itu diberi kewenangan membuat aturan. Dan selama ini sudah dilaksanakan. Kalau dulu namanya Perkap, Peraturan Kapolri. Nah, sekarang namanya Perpol. Tapi sama itu aturan internal yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Cuma dalam prakteknya kelebihan. Itu tadi dulu mengatur keluar. Gitu. Nah ini yang harus kita tertibkan. Tapi tentang Perpol itu kita harus berpikir positif bahwa ada adagium dalam hukum ya, praesumptio iusta causa. Suatu peraturan perundang-undangan itu sah, berlaku dan harus dilaksanakan sampai ada pejabat yang punya kewenangan untuk menyatakannya tidak sah. Gitu dulu. Nah jadi karena ada peraturan, apakah peraturan KPK, peraturan pemerintah, perpres, permen, itu harus dihormati sampai ada pejabat yang berwenang menyatakannya tidak sah. Nah siapa pejabat berwenang? Ada 3. 1, Polri sendiri. Kan bisa Polri dengan melihat evaluasi, ya udah dicabut sama dia, boleh. Misal gitu, ya kan? Tapi ini kan nggak bisa dipaksa. Orang dia yang udah neken, masa dia ini. Nah, maka ada yang kedua, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu punya kewenangan judicial review, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau ada yang mengatakan ini Perpol bertentangan dengan undang-undang, bawa ke Mahkamah Agung aja. Oh, nyari kesalahannya gampang. Apa itu contohnya? Lihat pertimbangan, menimbang dan mengingatnya. Itu ada yang tidak tepat. Menimbangnya itu tidak ada sama sekali menyebut putusan MK.
Mengingatnya pun tidak sama sekali menyebut putusan MK. Maka mengingat Undang-Undang Polisi nomor 2 tahun 2002 tentang polisi dalam kurung lembaran negara nomor sekian, tambahan lembaran negara nomor sekian, titik. Artinya yang dijadikan rujukan Perpol itu adalah undang-undang yang belum mengalami perubahan dengan putusan MK. Maka ada orang menuduh, ini bertentangan dengan putusan MK. Ya eksplisit memang begitu, mengingatnya nggak ada. Artinya putusan MK yang mengubah undang-undang nggak dijadikan rujukan. Nah itu antara lain kekurangannya. Bisa saja Kapolri mengubahnya lagi atau mencabutnya, itu boleh aja. Tapi yang lebih realistis adalah ya ke Mahkamah Agung. Atau, nah ini ya pejabat ketiga yang boleh, yaitu Presiden. Pejabat atasan punya kewenangan menerbitkan Perpres atau PP, yang PP itu misalnya itu mengubah materi aturan yang ada di Perpol, dan itu boleh, itu lebih praktis, itu pilihannya. Tapi sebelum itu ada keputusan dari Presiden atau Mahkamah Agung, ya kita sebagai warga negara, ya sudah kita terima aja. Praesumptio justa causa, presumption of legality dari peraturan perundang-undangan. Terlepas dia keliru menurut kita, tapi sebagai negara hukum, sudah kita taati aja. Itu ya. Cukup? Informasi Polri, tentu Komnas HAM sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan kondusivitas pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, turut berharap bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri ini bekerja untuk memastikan bahwa tuntutan masyarakat terkait dengan perbaikan kepolisian, baik secara profesionalitas, akuntabilitas maupun kelembagaan, memang benar-benar dilakukan. Dan tadi Komnas HAM sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan tentu saja pertama kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM terkait dengan kepolisian, bahwa sejak Komnas HAM berdiri sampai tahun ini, polisi merupakan pihak yang dilaporkan paling banyak ke Komnas HAM. Sepanjang tahun 2025 sampai Oktober ini, Komnas HAM menerima setidaknya 2.400-an aduan, di mana hampir 700-nya adalah aduan terkait dengan kepolisian, terutama terkait dengan 3 hal, yaitu ketidakprofesionalan polisi dalam menangani perkara, baik itu dalam proses penyidikan maupun penyelidikan. Kemudian yang kedua adalah dugaan kesewenang-wenangan dalam proses penahanan dan penangkapan penahanan, ya, termasuk terkait juga aksi pada bulan Agustus September kemarin. Kami memiliki catatan secara khusus. Dan yang ketiga adalah terkait dengan dugaan kuat adanya masih terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan dan penyelidikan. Jadi sepanjang Januari 2024 sampai Oktober 2025, Komnas HAM sedikitnya menerima sekitar 390 aduan secara khusus terkait dengan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, tentu ada beberapa rekomendasi yang kami dorong dari Komnas HAM terkait kepolisian. Pertama, dari aspek sistem, kami ingin mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh dari aspek kinerja, kemudian kewenangan, dan juga terkait dengan pengawasan, ya, dalam tugas-tugas dan tata kelola penegakan hukum. Yang kedua, dari aspek kewenangan juga penting dilakukan evaluasi secara menyeluruh kewenangan kepolisian yang dirasa cukup luas ruang lingkupnya, baik dari aspek keamanan maupun ketertiban umum. Dan yang ketiga, dari aspek kultur, kami mendorong ada dilakukan evaluasi secara komprehensif terkait dengan pendidikan, mekanisme rekrutmen termasuk mutasi dan lain sebagainya, tidak berbasis meritokrasi, dan juga tentu saja pengaruh utamaan HAM dalam tubuh kepolisian, sehingga terutama kaitannya dengan tugas-tugas pengamanan dalam aksi unjuk rasa, di mana hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan dan pelindungan atas kebebasan berpendapat berekspresi tidak berujung pada kriminalisasi sebagaimana terjadi pada
aksi pada bulan Agustus hingga September kemarin. Jadi secara umum itu Bu Putu silahkan memberikan tambahan terkait dengan apa yang disampaikan Komnas HAM pada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Silakan. Baik, terima kasih. Dan tentu saja selain kultur dan sistem yang harus dibenahi, Komnas HAM juga menyoroti perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat. Karena isu-isu yang bersinggungan dengan kelompok rentan, terutama di sektor bisnis dan sumber daya alam itu sangat kental. Sehingga kita harus memastikan bahwa reformasi polisi ini betul-betul profesional, juga memastikan bahwa upaya terkait hak atas kelompok-kelompok rentan itu bisa terjamin dan terlindungi. Hal yang lain adalah kita juga mendorong terkait transparansi ruang terkait upaya penyempitan ruang-ruang korupsi di dalam lembaga. Ini juga kemudian kita harapkan menjadi suatu perubahan yang signifikan, sehingga kita harap polisi benar-benar menjadi pelindung rakyat, bukan sebagai alat represif bagi rakyat. Itu mungkin ya beberapa hal yang kami berikan masukan, dan mungkin nanti kami akan secara tertulis tadi sudah kita berikan ya dari beberapa poin masukan dan rekomendasi Komnas HAM, dan kita berharap tentu saja Komisi Reformasi Kepolisian ini bisa kemudian mengadop beberapa rekomendasi, sehingga harapan kita reformasi Polri itu betul-betul terlaksana mulai dari dalam sistem, dan kemudian ini akan berimplikasi kepada bagaimana optimalnya pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat itu menjadi lebih baik dan lebih profesional. Demikian. Terima kasih. Kami dari profesi kedokteran forensik di Indonesia terkait juga dengan masalah HAM, juga terkait dengan masalah tubuh dan jiwa manusia. Ada keprihatinan yang sangat khusus, yaitu bahwa seharusnya pemeriksaan kedokteran forensik tidak dilakukan oleh kepolisian. Di seluruh dunia tidak demikian. Mungkin ada 1-2 negara seperti Thailand itu melakukan, tapi umumnya tidak dilakukan oleh kedokteran, oleh dokter dari kedokteran kepolisian. Mengapa? Baik, kita melihat pertama bahwasanya ekosistem pelayanan forensik mediko-legal tergantung pada KUHAP. KUHAP zaman RIP dan zaman tua yang penggantinya tahun 81 dan yang sekarang itu jauh berbeda. Seharusnya semua negara, polisi adalah pembantu jaksa. Polisi is head magistrat. Oke, fine. Itu kemudian diganti dengan KUHAP tahun 81 yang kemudian polisi itu ada sejajar dengan jaksa. Kemudian sekarang itu diperbarui lagi. Apa yang terjadi di pelayanan forensik? Zaman dahulu normal, zaman dahulu itu zaman sebelum tahun 2000 tidak ada dokter polisi yang kemudian karena mungkin ada keperluan bencana massal diperlukan untuk identifikasi, tetapi bukan pemeriksaan forensik. Kemudian dilakukan pendidikan kedokteran kepolisian oleh Universitas Indonesia, tapi nggak punya mayat. Mayatnya dikirim dari RSCM, dikirim ke sana. Jadah punya mayat. Tapi kemudian berkembang, akhirnya diperintahkan semua mayat dikirim ke rumah sakit Bayangkara. Apa yang terjadi? Kita melihat adalah kasus Jessica, kasus Brigadir Y. Apakah Anda tahu itu diotopsi atau tidak? Kami melakukan reekshumasi. Sehingga yang dikhawatirkan adalah otopsi dilakukan oleh kepolisian dan kemudian dokter di luar kepolisian itu sekali-sekali dimintakan bantuannya hanya melakukan pembanding kalau ada gejolak-gejolak. Itu adalah suatu malapetaka yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kedokteran forensik harusnya itu adalah imparsial, tidak hanya independen. Dan prinsipnya adalah harus ada hierarchical detachment dan structural detachment.
Artinya adalah dokter forensik tidak boleh tunduk pada suatu hierarki tertentu yang kemudian diperintahkan oleh atasan lakukan ini itu, dan akibatnya sudah terasa. Di daerah Bali dimintakan juga bahwasannya supaya dokter forensik tidak menuliskan kualifikasi luka yang akan menentukan hukuman, minta supaya diserahkan oleh kepolisian. Itu adalah hal-hal yang kita prihatinkan, dan ini malahan dibakukan oleh KUHAP pasal 56. Semua dilakukan oleh Polri. Untuk itulah maka kehadiran kami tadi mengingatkan kembali, meminta pada semua pihak, sadarilah akan hal-hal semacam ini. Bencana yang akan datang apabila ini kita biarkan. Ini semua bukan karena kita ini membenci Polri, justru karena kecintaan kita. Kita ingin dia menjadi seorang pengayom, to protect and to serve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.